Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu Guru Aliyah selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Dinamika Pembangunan 2. Dan yang saya banggakan tentunya semua teman-teman kelas 11 ya, 11 BDP 1 yang Ibu banggakan, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih dalam kondisi pandemi ya, kita semua harus tetap semangat dalam menjalani setiap kegiatan dan urusan di setiap harinya, walaupun semuanya harus dilakukan dari rumah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke dalam pembahasan kompetisi dalam kebaikan ya. Jadi sebelumnya di pertemuan kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan mengenai taat ya, yang ada di dalam Quran surat apa? Ayo, masih ada yang ingat nggak nih teman-teman? Quran surat An-Nisa ayat 59 yang menjelaskan mengenai taat ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taat kepada ulil amri atau pemegang kekuasaan gitu. Nah, untuk kali ini kita masuk kepada kompetisi dalam kebaikan. Langsung aja teman-teman. Oke, ya. Nah, di sini ada beberapa gambar. Teman-teman bisa perhatikan 3 gambar di dalam slide PowerPoint ini, yaitu yang pertama apa nih gambarnya, teman-teman? Yaitu anak-anak ya, para siswa yang sedang belajar mengaji ya, yang sedang mengaji Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Oke, yang kedua. Yang kedua gambar apa ini? Menunjukkan gambar mengenai berbagi ya, sedekah ya. Di situ terlihat ada anak kecil dengan kakek tua ya, bapak-bapak tua, yang menunjukkan bahwa kegiatan berbagi gitu ya. Kemudian yang ketiga ini adalah gambar lomba cerdas cermat antar SMU. Ini menunjukkan bahwa sedang melaksanakan lomba cerdas cermat, yang artinya adalah menuntut ilmu. Nah, di dalam ketiga gambar ini teman-teman bisa simpulkan ada banyak sekali kegiatan atau agenda yang bisa dijadikan sebagai suatu sumber kebaikan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Nah, ini salah satu contoh-contohnya dengan membaca Al-Qur'an gitu ya, kemudian dengan berbagi dan menuntut ilmu. Ini adalah salah satu contoh dan perilaku dari kompetisi dalam kebaikan. Nah, sampai sini udah paham ya. Kemudian kita langsung masuk nih ke peta konsep yang ada di dalam pembahasan kompetisi dalam kebaikan, taat ya, dan etos kerja. Nah, alhamdulillah minggu kemarin kita sudah membahas mengenai perilaku taat. Minggu ini kita akan membahas mengenai kompetensi dalam kompetisi dalam kebaikan ya, dan etos kerja. Insya Allah nanti etos kerja kita mulai masuk di pertemuan minggu depan ya. Nah, di sini ada bagannya ya, taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Di bawahnya menganalisis perilaku ketaatan, kompetisi, dan etos kerja dengan doktrin agama. Jadi nanti kita akan memahami bagaimana perilaku kompetisi dalam kebaikan sesuai dengan syariat Islam ya. Dan tujuannya adalah untuk terbiasa berperilaku demikian ya, berperilaku taat pada aturan, berperilaku kompetisi dalam kebaikan, dan juga etos kerja. Oke, kita langsung masuk ya. Nah, apa sih makna dari kompetisi dalam kebaikan? Teman-teman sudah paham ya mengenai kompetisi. Kompetisi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persaingan. Jadi berlomba-lomba ya bahasanya. Kompetisi sama dengan berlomba-lomba. Sama aja ketika teman-teman mungkin ada yang pernah ikut dalam kejuaraan. Nah, itu termasuk persaingan juga gitu ya, berlomba-lomba. Dalam apa? Dalam hal apa? Banyak dalam hal apanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengarahan, bahkan penekanan kepada orang-orang beriman untuk kompetisi dalam kebaikan sebagaimana dalam firman-Nya, yaitu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Oke, saya bacakan terlebih dahulu ya untuk ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalfa ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi
fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Oke, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kamu semua kembali. Lalu beritahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ya. Jadi di dalam Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 48 di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk senantiasa berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan, ya, dalam berbuat kebaikan dalam hal apapun gitu ya. Dan di sini telah diterangkan juga bahwa Al-Quran itu merupakan kitab-kitab pembenar, ya, membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, ya. Maidah ayat 48. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa lingkaran yang berwarna yang menandakan bahwa di dalam ayat tersebut itu terdapat hukum bacaan tajwid, ya. Jadi terdapat hukum tajwid Al-Qur'an di dalam ayat-ayat yang sudah saya lingkarin. Nih, teman-teman bisa simak ya, kita mulai. Untuk yang pertama, lingkaran merah itu adalah hukum bacaan ikhfa, ya. Jadi nun mati bertemu dengan za, dibacanya dengung, ya. Zalfa, ya. Nun mati bertemu dengan za. Hukum tajwidnya adalah ikhfa. Kemudian itu di lingkaran warna ungu menandakan hukum tajwid mad jaiz munfasil, ya, teman-teman, ya. Kemudian yang ketiga, ini menunjukkan warna krem, ya, menandakan bahwa hukum bacaan alif lam qamariyah. Jadi alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yaitu huruf kaf, ya. Dan ini dibacanya jelas, ya. Jadi ilaikal kitaba, ilaikal, ya. Jadi dibacanya jelas alif lamnya. Kemudian selanjutnya ini alif lam qamariyah juga, bil haqqi, ya. Jadi alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Jadi hukum selanjutnya adalah alif lam qamariyah. Kemudian selanjutnya itu fathah tanwin bertemu dengan lam, yang artinya hukum tajwidnya adalah idgham bila gunnah, ya. Kalau idgham bi gunnah dia berdengung, ya, dibacanya. Salah satu huruf idgham bi gunnah adalah ya, nun, mim sama wa. Sedangkan yang ini adalah idgham bila gunnah, yaitu hurufnya adalah lam sama ro, ya. Jadi hanya dua huruf aja. Jadi nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam sama ro itu artinya adalah idgham bila gunnah. Oke, lanjut. Minal kitabi. Ini hukum tajwidnya adalah alif lam qamariyah, ya. Jadi alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah seperti tadi, ya. Kemudian selanjutnya ini fathah tanwin bertemu dengan ain, ya. Hukum tajwidnya adalah idhar. Jadi dibacanya jelas, ya. Wa muhaiminan alaih, ya. Nan alaih, ya. Jadi tanwin bertemu dengan ain dibacanya jelas, ya. Kemudian fahkum bainahum. Nah, ini termasuk hukum tajwid ikhfa syafawi. Jadi mim mati bertemu dengan
ba ya. Kalau mim mati bertemu dengan huruf selain ba itu adalah izhar syafawi. Oke, selanjutnya juga sama ya, mim mati bertemu dengan ba ikhfa syafawi. Kemudian selanjutnya ini ada yang selanjutnya ini adalah hukum tajwid yaitu tafkhim ya. Jadi sebelum lafaz Allah itu ada harokat fathah ya. Jadi sebelum lafaz Allah jika ada harokat fathah atau dhammah itu dibacanya tebal. Namanya tafkhim. Kalau misalkan sebelum lafaz Allah harokatnya kasroh gitu ya, itu namanya tarkik. Jadi dibacanya tipis. Nah, ini dibacanya tebal ya. Anzalallah ya. Kemudian lanjut yang bawah la ya, lingkaran la itu hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Jadi fathah bertemu dengan alif ya. Kemudian selanjutnya mim mati bertemu dengan ain. Itu adalah hukum bacanya idhar syafawi. Jadi dibacanya jelas ya. Kemudian selanjutnya ini ada kasroh tanwin bertemu dengan ja. Hukum bacanya adalah ikhfa ya. Jadi dibacanya dengung. Likullin ja'alna ya. Kemudian selanjutnya minkum syir'atau ya. Ini lingkaran warna ungu itu hukum tajwidnya adalah ikhfa. Nun mati bertemu dengan kaf ya. Selanjutnya sebelahnya itu mim mati bertemu dengan sya. Itu hukum tajwidnya adalah apa? Idhar syafawi. Oke. Selanjutnya lingkaran warna hijau itu hukum tajwidnya adalah idgham bigunnah ya, sebagaimana tadi kita simak. Tadi ada idgham bila gunnah, nah sekarang ada idgham bigunnah karena dia bertemu dengan waw ya, salah satu huruf gunnah ya. Jadi fathah tanwin bertemu dengan huruf waw. Kemudian minha. Nah, ini dibacanya idhar ya, jelas dibacanya. Nun mati bertemu dengan ha ya. Kemudian lingkaran selanjutnya Allah ya. Ini adalah hukum tajwid yaitu mad wajib muttasil ya. Kemudian selanjutnya mim mati bertemu dengan hamzah. Ini dibacanya jelas ya. Jadi hukum tajwidnya adalah idhar syafawi. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, ini fathah tanwin bertemu dengan waw. Sama ya seperti yang tadi sudah ada, yaitu idgham bi gunnah ya. Jadi berdengung. Wahidaw wala ya. Terus selanjutnya sebelahnya ini idgham bila gunnah ya. Tadi bi gunnah, sekarang idgham bila gunnah karena nun mati bertemu dengan lam ya. Tidak didengungkan ya. Hanya langsung masuk ke dalam huruf lamnya aja, tapi tidak berdengung. Jadi dibacanya wahidaw walakil liyabluwakum ya, tidak berdengung. Kemudian selanjutnya lingkaran merah itu mim mati bertemu dengan fa ya. Hukum tajwidnya adalah idhar syafawi. Kemudian ma'atakum. Ini adalah hukum bacaannya mad wajib muttasil ya. Kemudian selanjutnya mim mati bertemu dengan ja. Ini hukum bacanya adalah idhar syafawi. Sebelahnya fathah tanwin bertemu dengan fa. Itu hukum bacanya adalah ikhfa ya. Fathah tanwin bertemu dengan fa, ikhfa ya. Kemudian ini yang lingkaran merah ini ada berapa hukum tajwidnya? Ada 2 ya. Bima kuntum fi ya. Jadi nun mati bertemu dengan ta itu hukum bacanya adalah ikhfa. Kemudian mim mati bertemu dengan fa itu hukum bacanya adalah idhar syafawi. Oke. Kemudian yang terakhir nih takhtalifun. Nah, ini hukum bacanya adalah mad arid li sukun ya. Jadi mad arid li sukun adalah mad tabi'i yang bertemu dengan salah satu huruf yang diwakafkan gitu ya. Mad tabi'inya di mana? Mad tabi'inya adalah dhammah bertemu dengan waw. Itu adalah mad tabi'i. Kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu huruf nun ya. Jadi hukum tajwidnya adalah mad arid li sukun. Oke, sampai sini teman-teman sudah paham ya mengenai hukum tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan selanjutnya.
Poin berikutnya yaitu, nah ini hukum tajwid yang tadi sudah kita simak bareng-bareng ya. Ini poin pentingnya aja, yang tadi saya jelasinnya lebih detail ya teman-teman ya. Kemudian, nah, kandungan ayat dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Ada 3 kandungan ayatnya ya. Jadi ada 3 poin yang bisa kita pahami. Yang pertama, setiap kaum itu diberikan aturan atau syariat. Sebagaimana di dalam agama Islam ya, di dalam agama kita gitu ya, terdapat aturan yang tentunya pasti dibuat untuk kemaslahatan bersama gitu ya. Dan aturan itu ada di mana sih? Tentu ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu ya, yang telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'an gitu ya. Kemudian di dalam hadis-hadis juga gitu ya. Jadi di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 tadi menjelaskan mengenai poinnya adalah setiap kaum itu tentu ada aturan atau syariat yang harus dijalankan gitu ya, sebagaimana syariat Islam gitu ya. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an merupakan pembenar kitab-kitab sebelumnya. Tadi sudah kita simak bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur'an melalui Nabi Muhammad SAW sebagai pembenar ya, sebagai pembenar dari kitab-kitab sebelumnya yang sudah ada gitu ya. Kemudian yang ketiga itu berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Ya sebagaimana tadi kita simak juga di dalam arti dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. Poin pentingnya adalah bagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk senantiasa berkompetisi dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan gitu ya. Nah, ini sudah jelas banget nih. Dan ini adalah merupakan suatu kewajiban yang Islam berikan gitu kan, yang harusnya kita jalankan gitu ya. Kemudian, nah mengapa sih kita harus diperintahkan untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menerangkan, para sahabat memahami bahwa mereka harus saling berlomba untuk meraih kemuliaan di surga. Mereka berusaha menjadi yang terdepan gitu ya, untuk menggapai derajat yang mulia. Oleh karena itu, jika di antara mereka melihat orang lain mendahului mereka dalam beramal, mereka pun bersedih karena telah kalah dalam hal itu. Inilah bukti bahwa mereka untuk menjadi yang terdepan. Jadi, mengapa kita harus diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Di sini dituliskan bahwa Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah telah menerangkan ketika ada beberapa para sahabatnya yang mereka senantiasa berlomba-lomba untuk meraih kemuliaannya di surga gitu ya, Masya Allah. Jadi ketika ada para sahabat yang lainnya tertinggal gitu ya oleh para sahabat yang lainnya juga, maka dia bersedih gitu ya. Bersedih di sini dalam artian dia tidak bisa mengunggulinya dalam hal akhirat gitu ya. Tentu apalagi yang ingin dicapai gitu ya, karena sesungguhnya kemenangan yang sesungguhnya itu adalah kemuliaan di surga gitu ya, kemuliaan di surganya Allah gitu ya. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, jika engkau melihat orang lain mengunggulimu dalam hal dunia, maka kalahkanlah ia dalam hal akhirat. Ketika teman-teman semua merasa dikalahkan gitu ya dalam hal dunia, misal dalam kompetisi atau kejuaraan di sekolah atau dalam olahraga, dalam bidang olahraga dan lain sebagainya, tentu kita boleh merasakan sedih, namun tidak boleh merasakan sedih yang berlebih-lebihan. Nah, ketika kita merasa kalah dalam hal itu, dalam hal dunia, tentu kita wajib untuk kalahkan diri dalam hal akhirat. Nah, maksudnya apa? Kita harus senantiasa berlomba-lomba untuk bisa mengunggulinya dalam hal akhirat gitu, kebutuhan akhirat, yaitu dengan beramal, bersedekah gitu ya, berbagi, kemudian menolong sesama gitu. Itu juga termasuk perilaku kebaikan yang patut kita lakukan gitu ya. Dan insya Allah tujuannya adalah untuk menggapai surganya Allah, untuk mendapat ridhonya Allah gitu ya. Kemudian Wuhaib bin Al-Ward rahimahullah mengatakan, jika engkau mampu, tidak ada yang bisa mengalahkanmu dalam hal akhirat, maka lakukanlah. Nah, di sini menegaskan bahwa buktikanlah gitu ya. Ketika kamu mampu untuk bisa mengalahkannya, maka lakukanlah, buktikanlah gitu ya. Buktikannya dengan apa? Dengan perbuatan, dengan perilaku. Kita boleh hanya sekedar berbicara dan melewati lisan dan diyakini juga tentu dalam hati, dan lakukanlah gitu ya. Lakukanlah dan buktikanlah melalui perbuatan.
Dan sebagian salaf mengatakan, jika engkau mendengar ada yang lebih taat dari Allah pada Allah darimu, seharusnya engkau bersedih karena telah kalah dalam hal ini. Nah, di sini diperbolehkan ya ketika kita merasa dikalahkan gitu ya, kita boleh merasa bersedih. Namun dalam artiannya di sini bersedih itu untuk bisa memacu kita lebih semangat lagi dalam melakukan kebaikan tersebut, untuk mendorong kita dan menjadikannya motivasi untuk kita sendiri untuk senantiasa bisa melakukan semua perilaku kebaikan dengan maksimal gitu ya. Bukan hanya sedih-sedihan yang tidak ada manfaatnya gitu ya, yang hanya berlarut-larut begitu saja gitu ya. Kemudian poin selanjutnya, apa sih perilaku dari kompetisi dalam kebaikan? Nah, perilaku dalam kompetisi dalam kebaikan ini tentu banyak ya. Ini ada 4 poin yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Yang pertama yaitu meyakini bahwa hidup itu perjuangan, dan di dalam perjuangan itu tentu ada kompetisi. Jadi di dalam kehidupan kita di dunia ini tentu banyak sekali rintangannya gitu ya, banyak sekali hambatan yang ada di dalamnya. Tentu kita harus jadikan hidup ini sebagai perjuangan yang patut kita capai, yang patut kita tulis tujuannya apa gitu ya, dan patut kita raih gitu ya. Dan ini merupakan suatu kompetisi gitu ya. Kompetisi apa? Banyak gitu ya. Jadi salah satu kompetisi yang paling utama yang harus kita capai adalah kompetisi dalam kebaikan gitu ya. Jadi kita harus meyakini bahwa hidup itu adalah perjuangan yang patut untuk diperjuangkan gitu ya. Dan di dalam perjuangan ini tentu ada persaingan gitu ya. Tentu ada persaingan di mana nantinya pasti akan ada pemenangnya gitu ya. Pemenangnya maksudnya di sini apa? Pemenangnya adalah dia yang bisa mencapai ridho Allah dan mencapai kemenangan yang sangat mulia, yaitu ditempatkan di surganya Allah. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya juga maksimal. Maksudnya adalah ketika kita berkompetisi dalam kebaikan, seperti contohnya teman-teman ketika melakukan tugas kelompok gitu ya, ada tugas kelompok, kerja kelompok, tentu nggak bisa dikerjain dengan salah satu orang, tentu harus bisa berkolaborasi ya, berkomunikasi, bekerja sama gitu ya, dan untuk tujuannya agar bisa menjadi lebih ringan, bisa menjadi lebih mudah semua pekerjaannya. Dan tentunya pasti akan berbeda hasil yang dikerjakan oleh seorang diri dengan hasil yang dikerjakan oleh tim gitu ya, kelompok gitu, pasti hasilnya akan lebih maksimal, dan ini salah satu contohnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika mendapatkan keberhasilan tidak tinggi hati. Nah, ini poin yang harus teman-teman tanamkan di diri teman-teman masing-masing gitu ya. Ketika teman-teman sudah mendapatkan suatu keberhasilan, mendapatkan suatu kemenangan, tentu teman-teman tidak boleh merasa tinggi hati gitu ya. Justru ini adalah cobaan, kita lagi diuji atas kemenangan tersebut. Apakah teman-teman bisa bisa mempertahankan keberhasilan tersebut atau tidak gitu ya. Oleh karena itu, sikap yang paling baik yang harus teman-teman lakuin adalah tetap rendah hati, jangan tinggi hati gitu ya. Jadi tetap posisikan diri teman-teman sebagaimana sebelum teman-teman mendapatkan keberhasilan tersebut gitu ya. Karena sejatinya keberhasilan itu tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tentu atas izin Allah gitu ya. Kemudian ketika mendapatkan kekalahan, jangan bersedih hati dengan berlarut-larut gitu ya. Apa perilaku yang bisa dilakuin gitu ya, yaitu dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakallah kepada Allah gitu ya. Karena sungguhnya kita manusia hanya bisa berusaha dan berdoa gitu ya. Mengenai hasil baik buruknya itu Allah yang menentukan gitu ya. Namun Allah tidak melihat hasilnya, Allah melihat usaha kita gitu ya. Kemudian yang terakhir, perilaku dari kompetisi dalam kebaikan yaitu selalu melihat sesuatu dari sisi positif. Ya, jadi positive thinking gitu. Jangan senantiasa berpikir negatif gitu ya. Karena sesungguhnya ketika kita menanamkan di pikiran kita yang positif-positif, tentu nanti akan datang kebaikan-kebaikan gitu ya. Akan datang sesuatu-sesuatu yang tentunya hasilnya juga positif gitu ya.
dan tidak memperbesar masalah perbedaan. Jadi ketika kita dihadapkan dengan suatu perbedaan, tentu kita tidak bisa menjadikan perbedaan itu sebagai suatu masalah yang besar gitu. Tentu perbedaan itu harus kita jadikan sebagai suatu pengalaman dan pembelajaran yang baik gitu ya. Dan tetap mencari titik persamaan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar mencari, tapi mempelajari dan bisa berkolaborasi gitu ya. Jadi perbedaan ini bukan suatu masalah yang besar yang bisa teman-teman hadapi. Justru perbedaan ini bisa menjadikan kita suatu pembelajaran dan pengalaman yang baik gitu ya. Jika tidak adanya perbedaan, tentu kita tidak akan tahu bagaimana suatu masalah yang mungkinnya sebelumnya belum kita hadapi gitu. Ketika kita bisa hadapi masalah itu, berarti kita sudah mampu untuk melakukannya gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian ya alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini kita sudah selesai mengenai perilaku kompetisi dalam kebaikan ya. Sebagaimana di dalam pembahasan mengenai kompetisi dalam kebaikan ini, teman-teman sudah harus bisa memahami dengan baik gitu ya. Bagaimana arti dari kompetisi dalam kebaikan gitu ya. Kemudian makna yang terkandung di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 gitu ya. Dan juga teman-teman bisa harus pahami mengenai hukum bacaan tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Oke, jika teman-teman nanti ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, bisa langsung kirim di Google Classroom ya. Atau nanti teman-teman bisa langsung tanyain aja di grup WhatsApp, oke? Jadi bagi siapa yang masih belum paham mengenai pembahasan kompetisi dalam kebaikan, nanti kita diskusi bareng-bareng ya. Oke, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat dan dapat direalisasikan dengan baik ya teman-teman ya. Kemudian tetap semangat juga belajarnya walaupun masih dalam keadaan pandemi yang mengharuskan pembelajaran dari rumah gitu ya. Dan kita juga belum bisa bertemu secara langsung gitu ya. Kemudian juga belum sempat untuk melakukan tatap muka secara online melalui Google Meet atau Zoom. Insya Allah nanti pekan depan jika ada kesempatan kita bisa melakukan Google Meet ya. Namun sepertinya tidak bisa setiap pertemuan gitu ya teman-teman ya. Jadi insya Allah kita bisa komunikasi dengan baik lewat Google Classroom atau lewat grup WhatsApp, oke teman-teman ya. Oke, sekiranya itu aja. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan nanti ada tugas individu yang saya kirimkan di Google Classroom ya. Teman-teman bisa langsung mengerjakan dan bisa dibuka berulang video penjelasan ini dan juga materi di dalam PowerPoint-nya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.